software kan tinggal data masukkan begitu ya. Nanti kalian kan mudah begitu ya. Kemudian ini satu, Ibu sudah menjelaskan mengenai kita sudah 3 minggu ya ketemu ya. Ini ada satu ya, ada satu judul presentasi begitu ya, presentasi. Bentar ya. Bentar, Ibu lihat. Oh, sorry, bukan. Nah, ini. Ini Ibu kirim, menurut kalian betul tidak? Menurut kalian bagaimana ini? Di sini ada paper, ya, yang gini judulnya. Coba kalian lihat. Pemilihan model regresi terbaik menggunakan metode AICA Information Criterion dan Short Information Criterion. Itu kalau AICA dan SIIC itu metode bukan? Metode bukan? Menurut kalian metode bukan? Coba dibuka. Gimana, Bu? Ya, dibuka. Coba lihat. Kalian dilihat yang Ibu kirim. Sudah Ibu kirim? Nah, itu Ibu kirim. Itu kalau AIK dan SIC itu metode bukan? Kemarin kan Ibu menjelaskan. Ini bagian dari untuk apa? Untuk apa ini? Coba, bisa suaranya agak besar. Ini metode bukan? Metode bukan? SIC. SIC dan AIK. Metode, Bu. Hah? Metode bukan? Nggak apa-apa. Kalian kalau jawab paling salah. Paling salah. Tolong wajahnya ditampilkan semua. Tolong wajahnya ditampilkan semua ya. Jadi itu metode bukan? Metode bukan? Itu termasuk bagian apa? Untuk mengapa? AIC dan SIIC itu untuk apa ya? Kan itu sama dengan MAPE, sama dengan SSE, sama dengan MSE. Itu metode bukan? Metode, Bu. Jonathan, Iya, Bu. Anissa, coba Raihan muncul dulu. Gimana? Siapa yang mau jawab? Siapa? Gimana Fadil? Judul metode bukan? Betul, metode, Bu. Egypt keluar Egypt, Raihan. Metode bukan? MSE, MAPE, SSE itu metode bukan? Metode untuk perhitungan nilai error, Bu. Siapa yang bilang metode? Metode bukan? Itu untuk apa? Itu untuk apa? Untuk mengetahui suatu model yang cocok, begitu melalui apa? Melalui pengukuran yang berkaitan dengan presisi ya, ketelitian atau ketepatan gitu ya. Betul nggak? Betul nggak? Kemarin kalian ME belajar kan? Ya. MAPE, SSE, begitu kan? Ya, betul nggak? Jadi kan itu bukan metode ya. Jadi kalian bisa tahu nanti, oh yang disebut metode itu misalnya ARIMA, SARIMA, ya. Kemudian apalagi yang kemarin Ibu berikan beberapa metode yang untuk smoothing, apa aja? Apa aja? Ayo, kemarin Ibu sudah memberikan apa? Eksponensial bukan? Eksponensial ya. Kemudian apa lagi? Cold and winter. Betul nggak? Betul nggak? Itu adalah metode. Kalau itu kan bukan kan? Jadi kalian harus sudah bisa membedakan, mana yang disebut dengan metode dengan untuk melihat apakah dia itu apa namanya, kan kita harusnya begini ya, kalau kira-kira judul yang benar menurut kalian gimana itu? Menurut kalian judul yang benar itu bagaimana ya?
Judul yang benar itu seperti apa kira-kira? Kalian belajarlah. Kan kalian tahun depan kan harus sudah tugas akhir, betul nggak? Ya, sudah tugas akhir. Kira-kira kalian ini benar nggak ya, gitu kan? Benar nggak ya seperti ini gitu? Nggak apa-apa. Kalian paling kalau salah kan tinggal memberitahukan gitu. Jadi kalian sudah tahu. Kira-kira bagaimana? Gimana? Sekarang udah tahu bahwa itu benar tidak? Metode bukan? Bukan. Bukan, Bu. Bukan, Bu. Bukan, Bu. Nah, bukan. Itu adalah suatu untuk mengetahui ya. Kan kalau SE kan membandingkan dua metode ya, tapi dia melihat metode baik tidaknya melalui SIC dan AIC. Yang mana yang dia nilainya kecil? Yang nilainya kecil itulah dia betul metodenya adalah yang kecil itu menunjukkan bahwa si metode itu kalau dengan kita perhatikan ternyata SIC-nya misalnya atau AIK-nya lebih kecil daripada SIC. Jadi nanti melihat tingkat ketelitiannya ya itu melalui apa? Misalnya AIC. Jadi itu bukan metode ya. Jadi kalian bisa belajar ya. Jadi metode itu adalah apa metode? Metode itu apa sih? Metode itu apa? Apa itu metode? Ayo, apa metode? Metode apa? Metode. Ayo, kira-kira apa metode itu? Jadi kita supaya tahu aja kalian ya. Apa itu? Metode yang kita gunakan, seperti nanti kalian peramalan harga saham pada 5 bulan mendatang, misalnya ya, begitu ya. Kan metode yang kamu gunakan apa? Misalnya metode, misalnya kalau mau mulai penutupan barangkali ya akhir tahun, biasanya harga saham itu menurun atau naik, saya nggak pasti hafal. Jadi misalnya itu harga saham akhir tahun, pasti kan ada musimannya kan. Kalau akhir tahun itu nilai saham itu menjadi turun begitu ya, menjadi turun. Maka peramalannya kita menggunakan misalnya Sarima ya, ada seasonalnya ya. Jadi ada seasonalnya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalian harus tahu gitu nanti membedakan metode itu apa ya? Metode itu adalah apa coba? Apa kira-kira? Apa ya metode itu ya? Metode adalah suatu prosedur ya, suatu prosedur yang dicapai untuk atau dilakukan untuk mencapai apa? Tujuan tertentu ya. Atau teknik ya, teknik bisa ya, teknik bisa begitu ya, cara atau untuk memecahkan suatu permasalahan itu namanya metode. Kan AIC dan SIC itu bukan metode ya, bukan prosedur ya, bukan artinya untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi untuk menentukan kan kalian kemarin sudah belajar ya MSE, SE begitu ya. Untuk mengetahui model ini baik kan kita lihat melalui MSE-nya sekian begitu ya. Jadi itu bukan metode ya. Kalau metode itu adalah suatu teknik atau prosedur. Kan itu kan kalau kita masukkan ke dalam software, dia akan muncul SIC-nya berapa begitu ya. Kemudian AIC-nya berapa, terus kita lihat ya, ini AIC-nya lebih kecil gitu. Atau nanti kalian kalau belajar ARIMA itu ada beberapa model yang kita dapatkan. Jadi tidak hanya satu, ya ada beberapa model ya, berapa
moving average-nya berapa, ordernya berapa. Nah, dilakukan perhitungan, kemudian kita dapatkan di antara misalnya 4 model itu, yang mana yang SIC-nya kecil, atau MSC-nya kecil, atau MAPE-nya kecil, maka kita cari dari 5 model itu, oh yang AIC-nya kecil ini adalah model yang ini misalnya. Jadi itu hanya sebagai penunjuk saja ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kalian lihat kan kalian bagian dari orang statistik, jadi tahu. Oh itu kan bukan metode gitu. Kalau metodenya itu adalah prosedur untuk melakukan misalnya analisis regresi. Analisis regresi juga ada misalnya efek model, random effect model ya, atau two state begitu ya. Jadi atau misalnya kalau ekonometrik ada Chow gitu ya, untuk melihat bagaimana sih seperti sekarang kan COVID ya. Bagaimana misalnya penjualan saham sebelum dan sesudah adanya COVID ya. Itu ekonometrik ya, ekonometrik. Itu menggunakan metode Chow. Jadi dengan metode Chow kita lihat, oh ternyata penjualan saham sebelum COVID ini seperti ini, kemudian setelah COVID ini seperti ini. Itu membandingkan ya, membandingkan bagaimana penjualan saham sebelum dan sesudah adanya COVID. Pasti akan berbeda. Ya, akan berbeda ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalian mulai begini ya. Kalau ibu kenapa mungkin ibu tidak terlalu ibu mungkin 80% mengajarkan, tapi ibu lebih suka 20% itu pengalaman ya, cerita begitu ya. Supaya kalian juga bisa ya. Kenapa orang misalnya lebih cepat menyelesaikan studi. Jadi kalian kan tahun depan magang ya. Nah, dari sekarang kalian cari jurnal yang berkaitan dengan tugas akhir kalian. Kalian cari metodenya, kalian pelajari. Jadi ketika magang, kamu udah punya senjata gitu ya, punya senjata. Oh, saya kalau mau masuk ke perusahaan ini, saya mau menggunakan, kan kalian udah punya gambaran kan, udah punya gambaran. Oh, kalau perusahaan ini kan ini loh yang akan dipelajari. Terus dia tuh apa sih outputnya, goalnya apa gitu. Nah kalian sudah punya senjata. Jangan kalian datang ke perusahaan nggak punya senjata. Kalian nyari-nyari, aduh pakai apa ya nih nembaknya gitu ya. Padahal kalau kalian sudah belajar lebih awal ya, itu kalian, ibu selalu mengajarkan pada mahasiswa ibu yang kedokteran, supaya para spesialis, Anda harus mulai di semester kedua atau ketiga, ayo cari jurnal ya. Pelajari jurnal itu ya. Jadi nanti kalian sudah punya gambaran, oh iya saya akan membahas ini ya nanti kalau tugas akhir gitu. Nah kalian juga gitu, kalau orang yang mau cepat studi itu seperti itu ya, jangan udah 6 bulan cari judul nggak tahu, bimbingan juga nggak jelas, kemudian kalian menghilang begitu ya. Jadi 6 bulan waktunya sia-sia begitu, jadi kalian nggak bisa melakukan akselerasi ya, jadi mempercepat studi. Misalkan kalian sekarang studinya 3,5-4 tahun ya. Nah itu kan kalau kalian mulai dari sekarang mulai memikirkan atau membaca jurnal gitu, membiasakan membaca ya kan, tugas TA atau penelitian itu banyak membaca referensi, kalian punya ide, kemudian kalian bentuk satu judul ya, jadi kalian lebih cepat proses menyelesaikan studinya ya, seperti itu ya. Barangkali dosen lain tidak akan cerita seperti itu ya. Kalau ibu ingin mengajarkan kalian, yuk bagaimana sih caranya supaya bisa goal, bisa lebih cepat menyelesaikan studi, begitu ya, menyelesaikan studi. Kemudian kalian juga lebih banyak perolehan, begitu ya. Kayak kalian sekarang mungkin kesibukan kalian dengan kesibukan ibu lebih banyak kesibukan ibu ya, meskipun COVID ya. Kalau kalian kan lebih banyak di rumah kan. Kalau ibu kan hampir tiap hari masih juga ya keluar begitu ya. Atau setelah mengajar pagi, misalnya ngajar dokter-dokter kalau jam 7 sampai jam 9, ibu setelah itu melakukan aktivitas ya. Main beatball atau olahraga atau ketemu. Jadi tapi ibu tetap ya, ibu masih suka baca. Jadi kalian juga mesti rajin baca yang sesuai dengan ilmu yang kalian pelajari begitu ya. Jadi kalian interestnya sama apa? Oh tugas akhir, kan ibu tadi sudah memberikan contoh tugas akhir untuk mahasiswa statistik ya.
Itu kan kalian bisa melihat, kira-kira kalian tinggal ganti aja judulnya, ya, tinggal judul. Oh, kan di situ ada tadi peramalan inflasi apa gitu ya. Nah, kalian tinggal ganti aja inflasi, ganti saham. Misalnya kotanya, misal provinsinya Jabar, kalian bisa mengganti provinsinya Sumatera Barat, misalnya, atau kalau kalian tinggal di Sumatera Barat, atau ya itu kan cuma seperti itu kan. Pada dasarnya metodenya sama gitu, hanya mungkin tempat akan berbeda ya, kemudian yang dijadikan objek penelitian berbeda, tapi metodenya sama gitu kan. Kamu kan tuh kan ini dosen-dosen ini problemnya adalah internetnya error. Saya sudah banyak ngejelasin, kata Mas Yo nggak ada suaranya katanya ya. Ya begitulah ya. Jadi ini problem dosen itu seperti itu ya katanya ya, lagi ngajar nggak ada itunya ya. Nah, jadi seperti itu ya, barangkali untuk experience pengalaman jauh lebih bagus daripada kita teori gitu ya, supaya kalian juga bisa memahami gitu, goal kalian tuh apa sih nantinya gitu ya, goalnya kalian tuh apa gitu ya. Jadi oh iya saya kan harus ini apa namanya, oh saya akan sudah punya rencana tugas akhirnya seperti ini begitu ya. Ibu tidak mengajar kalian aja, mengajar dimanapun, lebih-lebih untuk para spesialis, karena dia waktunya juga, spesialis itu sekolahnya bisa sampai 5 tahun ya, 4 tahun harusnya kan programnya, karena memang mereka harus klinik dan sebagainya, belum dapat pasien ya, belum dapat anu begitu ya. Tapi ibu suka mengajarkan, kalau kalian kan baca jurnal gitu ya, mulailah cara membuat jurnal itu kan tadi ibu sudah ada contoh seperti itu ya. Jadi sudah tahu ya bahwa SIC dan AIK itu bukan metode ya, bukan metode ya, bukan metode ya. Jadi kalian harus itu tahu ya. Jadi kalau metode itu seperti yang ibu kemarin, metode Holt-Winter exponential smoothing. Nah itu baru metode, kan kalian bisa lihat berapa nilai. Ini ibu waktu itu pakai apa? Pakai AIK atau pakai apa? Nah ini ya, jadi di sini nanti kita lihat ya, untuk melihat oh ini modelnya bagus ya, kalau ada beberapa model. Jadi itu tuh untuk membandingkan beberapa model sebenarnya ya, SIC dan AIK seperti MAPE. Jadi MAPE yang terkecil, SIC yang terkecil, AIK yang terkecil, itulah model yang fit model, model yang cocok begitu ya. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan yang barusan? Kalau sudah ibu lanjut. Ada yang mau ditanyakan nggak? Minimal kalian sudah tahu ya kalau lihat judul gitu ya, harus sensitif ya, lihat judul itu harus sensitif ya. Meskipun kalian belum pernah mencoba begitu, nanti kan kalian akan punya tugas 22 orang, berarti nanti kalian ada 11 tugas yang harus kalian buat ya mengenai peramalan, nanti persentase ya. Jadi mulai dari sekarang nanti abjadnya 22 begitu dari atas begitu ya. Misalnya Gabriel dengan Nurmala begitu ya, atau kemudian Genta dengan Gustaf, kan itu urutannya gitu ya, absennya begitu ya. Nah jadi nanti dua orang pas ya, ada 11 paper. Jadi kalian mulai dari sekarang sekarang kalian harus belajar menulis seperti apa ya, apa sih yang dimaksud dengan latar belakang begitu ya, kemudian apa metode begitu ya. Jadi kalian belajar menulis dan membaca, banyak membaca biar kalian punya ide ya, punya apa yang akan. Oke, kalau tidak ada, ibu akan menunjukkan seperti yang minggu lalu kan ibu kalian harus melihat halaman 79 ya, halaman 79 begitu ya. 79 kan kalian ada mau ibu yang menampilkan atau kamu siapa? Saya ibu boleh. Oke, silahkan. Sebenarnya lebih enak Jimit ya atau Zoom sih? Kalau Jimit kayaknya tidak ada problem untuk itu ya. Oke.
Nah itu. Oh, belum. 79. Oke, 79. Oh, ini halaman berapa? Yang ada yang minggu lalu mengenai single moving average halaman 70. Ya, single moving average ya, itu udah deket-deket ya. Double no. Ya, single moving average. Nah, itu barusan. Oke, ya. Nah, oke. Dinaikkan lagi yang ada gambar 35. Ya, gambar 35. Nah, ini ya. Minggu lalu Ibu menjelaskan ini ya, kalau nggak salah ya. Betul nggak? Jadi kan kalian punya data, kemudian forecast-nya itu kalian bisa menggunakan sebelumnya melalui rata-rata bergerak, misalnya rata-ratanya berapa, FT plus satunya berapa. Jadi nanti dengan itu lebih memudahkan ya. Jadi kemudian ini forecast ini kalian bisa juga melalui yang metode kuadrat terkecil boleh, ya. Kalian kan dapat forecast kan, misalnya Y sama dengan A plus BT begitu ya. Mengambil dua data seperti yang Ibu ajarkan beberapa minggu yang lalu. Kemudian kalian bisa mendapat forecast, kemudian errornya ya. Ya, oke. Ya. Kalau di sini metode yang kita gunakan bahwa forecast itu untuk waktu yang kedua sama dengan X1 ya, X1. Nah, data yang itu. Nanti X2-nya dengan menggunakan X1 ya. Jadi FT di kalian kalau lihat di situ ada ramalan dan rata-rata bergerak agak naik ke atas sedikit di situ. Kafira, ya. Nah ini stop ya. Jadi kan kalau forecast itu untuk data pertama, data kedua itu adalah dia sigma XIT per itu. Jadi dia merupakan X kedua adalah data yang pertama ya. Kemudian data yang ketiga kalian masukkan data kedua ya, ditambah, jadi ini dijumlahkan begitu ya. Nanti kalian dapat nilai-nilai itu ya, nilai-nilai yang forecast-nya ya. Jadi forecast-nya, jadi kalian, nah itu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi T2 itu sama dengan T1. Kemudian nanti kalian T1 digunakan untuk T2 menggunakan T1, kemudian untuk FT plus 2 bisa kalian tambahkan. Jadi bisa juga kalian pakai yang ini atau juga di output yang sebelumnya. Boleh output sebelumnya. Ya, output sebelumnya itu kalian boleh dilihat di halaman sebelumnya, boleh. Kalau ini rata-rata bergerak tunggal ya, rata-rata bergerak tunggal. Jadi kalian angka-angka itu nanti mesti diuji coba ya, diuji coba. Jadi oke, kita lanjut. Ya. Jadi di situ ada beberapa keterangan ya, bagaimana jadi metode ini ya. Nah, seperti di sini ya. Jadi dia punya juga, but is also the following advantages. Jadi dia juga punya kelebihan begitu ya, punya kelemahan ya, Nah, coba kalian lihat. Di sini analysis of error from period 2 to sampai 20. Kalian bisa mencari mean errornya berapa ya, kemudian mean absolute error begitu kan ya.
kesalahan rata-rata. Kesalahan rata-rata itu adalah sigma EI per N ya. Kemudian mean absolute error dikuadratkan, sigma EI-nya dikuadratkan dibagi N begitu ya. Jadi nilai-nilai itu harus didapatkan begitu ya. Kalian ini hanya teori saja, nanti kalian kan pakai software semua lebih mudah ya, tapi manual harus tetap tahu ya, begitu ya. Kemudian di situ kalian bisa melihat nanti mendapatkan nilai peramalannya ya. Jadi kalau MA4 itu adalah data kuartalan ya. Jadi kan dibagi 4 bulan begitu ya. Jadi rata-rata bergerak 4 periode secara efektif ya dengan mengeluarkan musiman begitu ya. Jadi nanti kalian jika dia ada pengaruh musiman ya. Jadi nanti kalian bisa melihat bagaimana perubahan-perubahan dari data, karena kan kita punya data itu kan data yang berfluktuasi ya. Kafira coba ditekan lagi, dinaikkan lagi ke bawah, maksudnya ke halaman yang bawah, ke halaman yang lebih besar. Nah itu ya, nanti kalian bisa melihat bagaimana memforecast di bulan April. Jadi di bulan April itu adalah kalian datanya 200 ya ditambah 135 ditambah 195 begitu ya. Kan nanti kalian itu kan tinggal di bulan pertama Januari. Nah, di sini ya. Kalian bisa melihat di sini datanya ini kan yang April forecast itu kalian melihat di datanya adalah 31 ya. 31 ya. 31. Coba. Nah, terus. Oh, bukan ke ini, ke bawah, ke halaman yang lebih besar ya, ke halaman yang lebih besar, ke halaman lebih besar. Nah, oke. Nah, di sini ya. Ini kalian bisa lihat secara matematik begitu ya, secara matematik ya. Kalian bisa melihat bahwa FT1, FT plus 1, jadi kalian forecast pada bulan kedua itu adalah X1 ditambah X2 ditambah XT dibagi T ya. Jadi kalian tinggal merubah saja. Jadi kalau FT2 1T dibagi dengan, kan berarti kan nilainya kan nilai itu sendiri dibagi 1. Berarti itu adalah data yang pertama untuk forecasting yang kedua. Ya. Kan kalau FT2 kan dia sama dengan FT sama dengan X1 kan ya. Sama dengan X1 ya. Nah, jadi kalian bisa lihat di situ FT2 begitu ya, terus selanjutnya begitu ya. Jadi nah, ini kita ingin melihat bagaimana sih peramalan alat pembuka ya, alat pembuka listrik dengan rata-rata bergerak ya. Jadi kan kita tadi rata-rata bergeraknya ada rata-rata bergerak MA1, MA2, MA3. Kalau kita lihat ini adalah berapa? Rata-rata bergerak apa? 3 bulanan ya. 3 bulanan ya. Jadi bagaimana untuk 3-month moving average? Jadi kalian tinggal 200 ditambah 135 ditambah 195 dibagi 3. Maka dia menjadi data yang keempat. Coba dicek, betul nggak? Betul nggak ini? 3-month moving average. 3-month moving average. Kemudian 175,8 adalah berapa? 175,8 didapat dari mana? Coba dibuka. Moodnya dibuka. Sudah dicek 176,7 itu 200 ditambah 135 ditambah 195 ya. Itu 176,7 ya. Kemudian 175,8 dari mana ya? 175,8. 3 data di bawahnya, Bu. Ya. Jadi berapa? Jadi 135 ditambah 195 ditambah 197,5 dibagi 3 ya. Jadi dapat 175,8. Begitu terus ya. Begitu terus. Nah, bagaimana kalau 5-month moving average? Jadi 5 data kemudian dibagi rata-rata.
Coba dapat dari mana 207,5? Kafir ya? Kamu tahu 207,5 dapat dari mana? Dari yang 200 tambah 135 sampai yang 310 bagi 5. Ya. Oke, betul ya. Betul ya. Kemudian sampai sini bisa ya? Bisa ya? Bisa. Nah, sekarang bagaimana cara mencari mean error? Mean error itu dari mana ya? Nah, ini adalah yang menentukan nanti model itu bagus tidak. Jadi kalau kalian lihat di antara dua metode ya, moving average untuk 3 bulanan dan moving average untuk 5 bulanan, rata-rata yang mana yang menurut kalian yang bagus? Apakah dengan menggunakan metode moving average 3 month atau moving average 5 months? Yang mana? Coba lihat angka-angka itu. Mean error-nya kan lebih kecil. Lebih kecil untuk yang 5 bulanan. Mean absolute error-nya juga lebih kecil. Kemudian mean absolute MAPE-nya juga. Jadi artinya menggunakan yang mana peramalan kita sebaiknya? Yang 5 Moving bulan. average 5 bulan, Bu. Ya, yang 5 bulanan. Ini kan bukan metode yang di bawahnya. Betul nggak? Metode bukan yang di bawah. Itu analysis of error. Jadi tadi AIC dengan SIC is not method, but is analysis of error. Ya, sudah tahu kan kesalahan orang membuat judul? Ya, begitu. Sekarang Ibu ingin tahu, tolong hitung nilai mean error untuk data keempat sampai data ke-11 dengan moving average 3 bulanan. Ya, bisa ya? Coba sekarang ya. Supaya kalian paham ya, supaya kalian paham. Cari mean error sama mean absolute error aja ya. Atau MAPE bertiga. Karena kalau 1, 2 MAPE,
Sudah adakah yang dapat? Sudah ada yang dapat? Ada yang sudah dapat belum? Kafirnya udah dapat? Belum, Ibu. Belum. Siapa yang sudah? Ayo. Nanti Ibu akan selalu bertanya, memberikan poin ya. Farel, sudah bisa Farel? Masih sementara, Bu. Sementara apa? Sudah belum? Belum, Bu. Normala sudah? Bisa? Sudah bisa belum Normala? Saya coba di Excel, Bu. Oke. Sudah dapat? Sudah dapat belum? Error sama min absolute error ya, Bu. Ya. Untuk yang Sudah dapat belum? Hah? Untuk yang Fadil, ini, Bu. kamu udah dapat belum? Fadil, kamu udah dapat belum? Belum, Bu. Masih Belum? nyobain, Bu. Oke. Min error itu apa rumusnya? Min error itu rumusnya apa? Min error itu rumusnya apa? Jumlah error bagi banyak datanya, Bu. Ya, sigma EI dibagi dengan N. Jadi kamu tulis aja mulai dari 4 itu ya. Jadi 1975 ya. Oh ini. Jadi 1975 dikurangi 176,7 ditambah gitu kan? 310 dikurangi 175,8 terus sampai data ke-11 235 dikurangi 209,2 jumlahkan kemudian dibagi dengan berapa? 4 sampai 11 berapa? 4 7 8 9 dibagi 6 ya? Dibagi berapa N-nya kalau 4 sampai 11? 8. 8 dibagi 8 ya, dibagi 8. Sudah? Sama enggak? Harus sudah hafal ya rumus-rumusan min error, MAPE begitu ya. MAPE, kemudian MPE gitu ya. Kemudian PE ya, percentage error gitu ya. Itu ada apa aja MAPE. MAPE rumusnya apa? Sudah? Sama? Sama enggak? Coba dihitung. Yang pakai Excel boleh. Kalau kalian mau di sini yang Ibu bilang kalian boleh mengupload Pinnacle ya, Pinnacle. Jadi kalian bisa menghitung melalui Pinnacle. Boleh. Di Play Store ya, nanti Pinnacle kalian bisa menghitung. Sudah? Sudah ada yang dapat? Sudah ada yang dapat? Jadi itu harus nanti kalian harus sudah di luar kepala ya rumus-rumus itu ya. Jonathan sudah, Jonathan? Jonathan. Halo. Halo, Bu. Ya, sudah? Bukan Jonathan ya. Oh, nah, Bu. Ya, Jonathan yang double M. Sedang dicoba, Sudah? Bu. Pakai Sudah? Excel. Sedang dicoba Sudah? menggunakan Excel, Bu. Kok lama ya? Muter-muter terus, Bu. Excel. Oh. Karena kamu kan program itunya besar ya. Fasilitas yang digunakan ini cukup besar ya. Jadi agak
Sudah? Kalau pakai Excel lama boleh pakai itu aja, manual aja boleh. Ya. Betul ya? 17,71 betul. Saya dapatnya 17,67 Bu buat mean error removing average. 17, emang sih Ibu juga menghitungnya 17,65 ya, 17,65, tapi mungkin kalau dinaikkan jadi 17,7 ya. Ya, Bu. enggak pas 71 ya. Ibu menghitung 17,65 ya. Kemudian nilai tengah kesalahan absolut itu sigma EI, sigma EI-nya ada harga mutlak dibagi N ya, hanya dipakai harga mutlak saja ya. Jadi tidak ada tanda negatif ya. Kalau MAPE rumusnya apa ya? MAPE rumusnya apa ya? Ibu tuliskan ya. Udah nggak apa-apa, ibu kirim aja ya, ibu kirim aja rumus-rumusnya ya, supaya kalian nggak terlalu. Tuh ada rumusnya ya. Oke, ya. Jadi kalian harus tahu ya rumus-rumusnya, nanti dilihat lagi karena ini sangat-sangat penting untuk menentukan fit model. Jadi kalau kalian nggak tahu nanti. Nah, kalian juga sama ya. Jadi untuk yang moving average 5 bulanan itu akan jauh lebih baik ya dibandingkan dengan yang 3 bulanan ya. Oke, sudah. Kak Vera coba di halaman yang lebih tinggi supaya kalian bisa lihat gambar. Nah, itu dia. Ya, oke. Agak-agak sedikit ke atas bisa untuk ada rumusan. Nah, itu ya. Nah, itu kan, itu kita bisa melihat ya. Secara aljabar gitu ya, ya rata-rata bergerak moving average dinaikkan sedikit jadi ada persamaan 3334-nya 3334. Oh, nggak ada persamaan 3334 ya. Di sini ada oke. Nah, ini 3334 ya. Jadi untuk forecasting bulan kedua ya, bulan Februari begitu ya, kalian tinggal merumuskan 1 per T. T-nya kan 1 ya, dibagi dengan XT T1 sampai T gitu ya. Kalau untuk T2 berarti kan itu dia data pertama kan, data pertama. Itu kalau dia moving average 1 bulanan ya. Jadi turun ke itu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalian bisa menggunakan rumus yang itu. Kemudian, oke, kalau sudah Ibu mau lihat gambar di halaman 76. Nah, kalian bisa melihat data yang asli ya, data yang asli pengiriman alat pembuka listrik itu adalah yang bukan garis putus ya, Jadi yang cursornya ditunjukkan ke sini. Ke yang no. Nah, itu yang gambar yang tebal ya, yang nilai yang diamati, observasi values
observasi values. Nah, itu adalah data asli. Diturunkan. Iya. Susah ya. Oke. Pelan-pelan. Ini gambar yang 36. Ibu mau menerangkan gambar 36. Nah, oke, thank you. Oke. Nah, itu yang garis tebal adalah nilai yang diamati ya. Observasi value ya. Kan kalau kalian lihat kan kalian bisa nggak sih kalau nge-plotting data, ngeramelin data yang seperti itu? Bisa tidak? Berfluktuasi naik turun. Ini biasanya data penjualan ya, berfluktuasi naik turun ya, pada bulan keberapa naik gitu ya, pada bulan berapa turun, terus naik lagi, dia berfluktuasi ya. Kita tidak bisa memforecast data yang seperti ini. Bagaimana? Ya kita melakukan moving average ya, atau melalui metode kuadrat terkecil ya, Y sama dengan ABX ya, atau dengan cara yang sudah kita pelajari. Kemudian yang kita gunakan di sini adalah moving average 3 bulanan. Kalian lihat, kan smoothing ya. Kalian lihat, nah yang 3 bulanan itu kan dia sudah tidak terlalu turun naiknya dengan tajam ya, tetapi kalian lihat yang 3 bulanan itu ya, dia ada garis lurus dari 34 begitu ya, 34-nya garis lurus, titik patahnya ya, patahnya terus naik ke atas begitu ya, bukan sebelahnya. Nah itu bukan. Nah ini sebelahnya, kursornya sebelah. Nah itu terus kan turun naik, kan itu sudah bagus ya. Grafiknya. Tapi akan lebih bagus lagi kalau dia moving average-nya 5 bulanan gitu ya. Tuh lihat 5 bulanan. Dia sudah akan mencapai garis lurus gitu ya. Tapi kalau kalian punya data mencari misalnya pakai metode kuadrat kecil linier, metode kuadrat ya yang Y sama dengan A plus BX, itu dia pasti akan mendekati garis lurus gitu ya. Hanya kita di sini bicaranya tentang smoothing ya, moving average begitu ya. Nah, jadi kalian bisa kalau punya data gitu ya, kalian tinggal mau bagaimana melakukan peramalannya. Silahkan ya. Mau pakai moving average ya, smoothing, apa mau pakai metode kuadrat terkecil, karena di sini tidak ada unsur musiman ya. Tidak terlalu memperhatikan unsur tren naik turun gitu, ini masih umum ya, kecuali nanti kalau ada unsur tren begitu ya, kita bisa pakai eksponensial gitu ya. Kalau ada musiman dan tren itu kita pakai Holt and Winter gitu ya. Sampai sini paham nggak? Kalau punya data, kemudian kalian gambarkan. Sampai sini paham ya? Siapa yang nggak paham? Kalian kalau nggak ngerti boleh tanya ya, jangan diam saja terus tidak jelas gitu ya. Alia paham nggak Alia? Alia Andita, coba your face-nya ditampilkan, wajah kamu. Ya. Kalau ada suaranya nggak? Ada. Iya. Kamu paham nggak? Coba wajahnya Ibu mau. Paham Ibu. Oh ya sebentar. Agak sinyalnya tadi agak jelek, jadi saya. Ada itu. Ya. Ibu hanya ingin bertanya sampai sini kalian paham ya? Paham nggak? Ibu menjelaskan sampai sini paham? Coba diperhatikan lagi ya. Kalian perhatikan aja. Kemudian kalian lihat, kira-kira kalau nggak paham, tanya sama Ibu ya. Sebentar ya, Ibu ngambil itu dulu. Ada yang perlu Ibu ambil. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan nggak untuk perkuliahan hari ini? Jangan lupa untuk bertanya ya. Ada yang bertanya? Tidak ada Bu, tadi saya sudah
mengajak teman-teman untuk bertanya, Oke. tidak ada pertanyaan. Oke, kalian bisa diskusi dengan teman sendiri ya. Silahkan aja. Kayak di kelas aja deh, anggap aja di kelas ya. Kalau misalnya kalian misalnya ini kan e-book ya, Ibu beri. Kalau kalian ingin yang hard gitu, yang buku itu nampaknya bisa beli ya. Tapi mungkin edisi Indonesia ya, paling harganya 50 atau 60 supaya memudahkan kalian memahami begitu ya. Boleh ya. Karena Ibu mengajar mata kuliah lain pun Ibu tanya untuk anak-anak statistik, mereka punya buku katanya beli online ya. Harganya sekitar 60 atau 50-60 ya kalau kalian itu ya. Kalian nggak boleh males untuk baca ya, karena kalau tidak rajin baca agak repot ya. Sudah sampai sini? Ada yang mau menanyakan tidak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau tidak ada, bisa kita lanjut nggak? Bisa, Bu. Bisa? Bisa. Oke, kalau bisa. Nanti ini nanti kalau double smoothing, double average sama aja ya. Jadi 2 kali penurunan begitu ya. Waktu itu Ibu kayaknya pernah ngasih PR ya. Waktu itu PR-nya halaman 125 pernah ya? Yang alfanya 0,5, kalau di itu kan 0,2 atau 0, berapa gitu ya. Sudah? Kalau sudah bisa kita lanjut dengan halaman, tapi Ibu kan sudah memberikan di halaman 84 ya, smoothing exponential smoothing, halaman 84. Nah itu, di situ ada single exponential smoothing. Kalau eksponensial itu rumusannya, jadi kalian harus belajar rumus-rumus ya. Jadi mau tidak mau ya harus dipelajari ya. Jadi di situ dirumuskan bahwa forecast untuk tahun kedua sama dengan tahun pertama ditambah nilai daripada tahun sekarang dibagi dengan N dikurangi dengan tahun sekarang ya, tahun sekarang dibagi, ini rumusnya agak ini ya, jadi ini T minus N begitu ya, T minus N, jadi N-nya berapa begitu, N-nya berapa, kemudian T minus N dibagi dengan N. Stop aja dulu. Oke, ya. Jadi eksponensial, waduh, udah mulai nih. Udah mulai gerak-gerak nih punya Ibu. Suara Ibu masih terdengar nggak? Masih, Bu. Terdengar, Bu. Kemarin Ibu pakai Gmeet ya, 2 jam. Nggak ada masalah ya. Kalau Zoom nampaknya ada masalah ya. Sebentar. Bu, nampaknya harus oke, udah. Sebentar ya, Ibu mesti pakai 2.
Hui. Udah mulai ada problem. Nanti ibu ini dulu ya. Oke. Nah, di situ kalian bisa melihat ya, FT1, FT plus 1 berarti kalau T-nya 1 berarti ini forecast bulan kedua ya, kalau kita bulan begitu ya. Jadi itu sama saja dengan FT. FT itu adalah XT-nya ya, XT plus N begitu ya, ditambah XT per N dikurangi dengan XT Halo Ibu. Bu Tina. Bu, suaranya nggak ada, Bu. Ini bunyinya emang nggak ada suara ya? Iya, Mar. Kayak jaringan, Mar. Tapi ini di ibunya kelihatan gerak-gerak. Zoom HP yang kelihatan gerak. Ibu, Bu, Ibunya ngajuin audio, jadi nggak bisa dengar suara kita juga. iya. Gitu. Ini chat gini aja deh. Chat aja dah. Chat coba. Bahaya nih kalau nggak ada suaranya nggak bisa belajar. Udah di WA. Wes. Bu, Yang Bu, Bu Tina. Lagi connecting to audio guys, sabarkan. satunya lagi mana sih? Nggak ada. Oh.
Sekarang terdengar ya? Sekarang terdengar? Halo, Baru terdengar, Bu. Baru terdengar sekarang? terdengar, Ibu. Dengar Ibu. Oke, ya oke, terdengar ya. Waduh, ini selalu ada problem ya. Nah, jadi yang harus kita perhatikan adalah persamaan 3, 19 ya. Jadi setiap kita melakukan peramalan itu selalu harus menggunakan data sebelumnya ya. Kalau F2 kita harus punya data F1, kalau data F10 peramalan ke-10 kita harus punya F9 ya, seperti itu ya. Nah, jadi kalian bisa melihat contoh di situ kan ada rumusnya alfa ya, 1 minus alfa. Kalau tidak salah ini pernah dibuat PR ya dulu ya. Untuk alfanya 0,5 pernah nggak? Ibu kok inget? Halo? Pernah ya? Si Vera sudah betul nggak? Waktu itu ya? Kayaknya Ada pernah, PR tapi ya? dari PP. Pernah tapi dari PPT, Bu. Oke. Ya. Nah, jadi kalian kalau misalnya F12 gitu ya, F12 di halaman 87 halaman 87, kalau F12 adalah alfa X11 gitu ya, alfa X11 dikali 1 minus alfa F11 ya. Jadi F12-nya adalah 205,6 ya. Jadi kalian lihat itu untuk alfa 1 ya. Kemudian kalau alfanya 0,9 untuk F12 ya, untuk F12 itu adalah 238,6. Itu dilihat di halaman 88 ya, Kivera, 88. Ada? Kalian lihat di halaman 88 ya. Untuk alfanya 01, alfanya 08. Nanti kita lihat ya, alfa yang mana yang dia merupakan model yang baik begitu ya. Apakah dia pakai alfa 01 atau alfa 02 begitu ya. Atau 09. Suara Ibu terdengar ya? Suara Ibu terdengar? Sudah? Suara Ibu bisa? Oke, bisa Terdengar, dengar? Bu. Udah Terdengar. beli ya? Udah beli ya? 1 sudah dimatikan. 1 sudah dimatikan. Oke. Nah, kenapa masih double? Oh, masih double. Oke. Nah, kalian bisa. Oke. Sekarang enggak. Jadi kalian bisa lihat ya, nilai pemulusan eksponensial itu bisa alfanya 0,1, 0,5, 0,9 ya. Nah, nanti kalian lihat dia analysis of error-nya dari mean error, mean absolute error, MAPE, standard deviation of error. Kalian lihat dari ketiga ini alfa yang mana yang membuat model itu cocok. Coba yang mana kira-kira? Yang mana menurut kalian? Yang alfanya 0,1 atau alfanya 0,5 atau alfanya 0,9?
Menurut kalian yang mana? Yang alfanya yang mana? Yang bagus? 0,1. Ya, ke sebagian besar ya. Sebagian besar ya Jonathan ya, bahwa nilainya lebih kecil dibandingkan dengan alfa 0,9 dan alfa 0,5 ya. Oke. Ya. Sampai situ sudah bisa ya? Sudah bisa ya? Sudah bisa. Hanya Ibu minta ya, PR nih ya, PR carilah model nilai pemulusan eksponen untuk alfa 0,1. Jadi nilai 200, 193,5, 193,7, 109,4, 205,6 itu dicari ya. Ibu nggak minta yang 0,5 atau 0,9. Cukup dengan alfa 0,1. Ya. Oke. PR ya, satu ya. Ibu sudah mencatat soalnya PR-nya itu ya. Oke. Sampai sini yang mau ditanyakan? Jadi ingat ya, analysis of error. Ya, bukan metode yang tadi SIC. Ya. Kan kebayangnya itu berarti dia nggak terlalu paham juga ya dengan time series ya. Kan kalian sekarang udah tahu ya bahwa itu bukan metode ya. Amanda paham nggak Amanda? Amanda paham? Paham, Bu. Paham ya. Anissa Kolba? Paham, Bu. Oke. Alia? Paham, Bu. Bisa ya? Yang lain bisa ya? Sofia juga bisa ya? Metania bisa? Jimar? Ya, Bu. Enggak. Mana kamu? Ini, Bu. IndiHome di rumah saya agak bermasalah, Bu. Jadi kadang suka nge-lag, Bu. Oke. Kamu paham nggak? Alhamdulillah, Bu. Tuh, ternyata semua ini dosen kami kan punya grup ya. Kata Bu Neneng, tatap layarnya luplep. Ya, begitulah ya. Hampir semua dosen biasanya mengalami, ya mungkin kalau kalian nggak tahu ya. Jadi, ini ibu-ibu biasa ya, punya grup yang biasa. Kalau mengajar ya, problem dengan internet ya. Oke. Nah, coba lanjut gambar 3,39. Itu nanti dicari sendiri ya nilai-nilainya ya. Oke. Halaman 90 ya, halaman 90 ya, oke. Nah, itu ya. Itu ya. Jadi kalian bisa lihat tuh ya, kalau yang tadi, kalau yang garis tebal itu adalah observasi value, kemudian observasi permintaan, kemudian kalian lihat yang 0,1, 0,5 dengan 0,9. Ternyata kan lebih bagus dengan alfa 0,1 ya. Tidak turun naik, agak landai ya. Betul nggak? Ya. Jibril, paham nggak Jibril? Paham, Bu. Oke, ya. Jadi kenapa di dalam peramalan itu smoothing lebih baik kalau daripada yang itu ya, menggunakan apa namanya? Ya, karena kan tidak mungkin. Oke. Tiba-tiba kita pakai persamaan yang bentuk yang gitu terus jadi linear begitu ya. Ingat nggak? Bisa nggak maksudnya? Paham nggak maksud Ibu? Kan kalau kalian punya data seperti ini, turun naik begitu ya, turun naik. Kemudian kamu pakai persamaan metode kuadrat terkecil gitu, Y sama dengan A plus BX, kan tiba-tiba itu garis lurus ya. Halo, itu kan tiba-tiba jadi garis lurus ya. Mungkin nggak langsung jadi garis lurus. Mungkin nggak jadi garis lurus. Ya, jadi kan itu nggak bisa langsung. Jadi kalian harus bertahap ya untuk menjadi lebih baik. Itu kalian harus menggunakan smoothing, ya. Tidak langsung Y sama dengan A plus BX ya. Sampai situ paham nggak maksud Ibu? Yang Ibu sampaikan maksudnya paham nggak kamu?
Coba, kalau ada yang masih bingung, tanya ke Ibu ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Sampai sini paham semua ya? Sampai sini paham semua ya? Sampai sini paham ya? Ibu tidak menjelaskan mengenai eksponensial ganda dan sebagainya ya. Ibu hanya menjelaskan eksponensial sederhana saja ya. Oke. Kalau sudah, ada yang ditanyakan nggak sampai sini? Ada yang ditanyakan nggak sampai sini? Jangan lupa ya, PR-nya dicoba ya, PR-nya dicoba, PR-nya dicoba, jangan lupa untuk selalu mengerjakan. Kemudian di halaman 125 itu ada soal-soal ya, ada exercise, tolong dibuatkan, rasanya ini PR ya, exercise nomor 2. Halaman 125. Nah itu pernah dibuat PR nggak waktu itu yang Ibu minta alfanya 0,2, 0,5 ya? Gabriel betul nggak? Oke, sekarang dikerjakan ya, nanti dikerjakan ya. PR. Belum? Sudah rasanya Ibu masih ingat karena Ibu punya catatan-catatan kecil ya? Sudah ya? Sudah ya? Sudah? Sofia sudah belum? PR ini waktu itu nomor 2 kan sudah dibuat PR ya, meskipun waktu itu kan hanya sepintas alfa 0,2 0,9 begitu ya. Oke, PR-nya nomor 2 ya, PR-nya nomor 2 ya, dengan yang tadi ya. Waktu kemarin katanya kalian sudah sampai di komposisi, pada Ibu belum menjelaskan, tapi nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa. Di situ what will forecast for my, coba berapa nilai peramalan untuk bulan Mei 1982 menggunakan exponential smoothing dengan alfa 0,1. Alfanya nggak usah banyak-banyak ya, 0,1 dengan 0,3 aja, 0,1, 0,3 aja lah, cukup lah ya. 2 saja ya, 2 saja alfanya ya. Alfanya 2 ya. Nggak usah banyak-banyak. Kemudian yang C, jika diasumsikan bahwa pola masa lalu akan terus berlanjut di masa mendatang, berapa nilai N dan alfa yang seharusnya dipilih untuk dipilih oleh manajemen untuk meminimumkan error ya. Oke. Nomor 2 dikerjakan ya nanti minggu depan ya. Kemudian sekarang kan yang kita pertemuan yang keberapa sekarang? Pertemuan keberapa? Ini siapa ya yang tidak hadir ya hari ini? Sebentar. Yang tidak hadir, Jonathan ada ya? Jonathan double M. Amanda ada nggak Amanda? Ada Bu. Ada. Jibril juga ada. Farau, Anjay. Gustaf ada nggak Gustaf? Ada Bu, ada Bu. Ada? Ada Bu. Oke. Tisa, ada Tisa?
Ada, Bisa Bu. ada nggak? Bukan, ini partisipannya 21 ya. Partisipannya 21, kita kan 23 dengan Ibu ya. Jadi berarti 2 lagi siapa nih? Gabriel ada ya, Nurmala ada ya, Genta ada tadi. Gustaf ada ya? Iya Bu, ada Bu. Oke. Tisa ada? Ada, Bu. Raihan? Nah, Hadir Raihan Bu, ada. ada Bu. Raihan minggu lalu kan bolos ya? Ya kemarin saya ada ini Bu. Oke. Ya, Oke. Berarti siapa satu lagi ya? Metania ada ya? Metania Mary ada ya? Zimar? Ada, Bu. Zimar ada nggak tadi? Ada Bu. Zimar ada. Jonathan 1N ada ya? Oh, Jonathan Ada, Bu. yang 1N nggak ada ya? Ada Bu. Oh, ada. Sofia ada ya? Elizabeth Liz ada ya? Abraham ada. Anissa ada. Anissa ada ya? Maisa ada ya? Maisa ada ya? Ada, Bu. Jonathan, Amanda nggak ada ya? Ada, Bu. Ada. Oke. Jibril ada, Farel ada, Alia ada ya? Fadil ada, Genta ada. Kenapa ini totalnya kok partisipannya 21 ya? Harusnya 23. Siapa dong? Kira-kira teman kalian siapa yang nggak kelihatan? Bu, maaf Bu, Genta ada 2 Bu di angkatan ini Bu. Kenapa? Gentanya ada 2 Bu namanya. Genta ada. Ada 2 orang. Ada Genta. Tadi Ibu lihat. Ini siapa ya 2 lagi ya? 2 lagi siapa ya? Oh, Genta lagi ke kamar belakang tapi apa keluar? Siapa yang tidak bisa masuk room? Genta ini Bu, di angkatan 19 ada 2, ada Genta Fauzan sama Genta Leadel Bu. Oh, Genta tuh ada 2. Oh iya. Dua-duanya ada kan? Dua-duanya ada. Cuma saya aja Bu yang ada Genta Fauzan. Oh, yang ada Genta Fauzan. Oh, Genta Ada yang satu, Bu. Oke. Satu lagi siapa ya? Genta Leadel Bu. Satu lagi siapa ya? Kita kan 22 ya, 22 dengan Ibu 23. Siapa lagi tuh? Satu lagi. Oke, sampai sini sudah. Kalau sudah, Ibu memberitahu bahwa minggu depan kita kuis ya. Kuis ya, teori juga Ibu masukkan ya, teori ya. Teori. Kita nggak bisa bergabung kuisnya dengan kelas B, karena kelas B 3:30 ya. Dan Ibu Hasna juga nampaknya sedang sibuk mau ke luar ya. Jadi kita terpisah ya nilai itunya juga ya. Oke, kalau sudah kita bisa buka yang itu ya, yang Ibu kirim eksponensial sederhana. Eksponensial sederhana. Atau Ibu mau, sudah ada ya? Ibu kirim ya, eksponensial sederhana sudah ya? Oh ini, Vera ya. Dikira mau Ibu yang mau keluarin. Oke, nggak apa-apa. Oh, Ibu bisa share, Bu. Oke. Bentar, Bu. Saya stop share, ya, Bu. Oke. Satu lagi siapa yang nggak hadir ya? Sophia, Gabriel. Ini siapa yang mau yang share screen-nya mau ke Vera yang Ibu pernah kirim eksponensial sederhana? Sudah ada kan? Yang Ada, 2 Bu. minggu yang lalu. Ya, Oke, lagi loading. cari ya. Oke ya. Memang agak-agak itu ya, agak-agak lama sedikit, nggak apa-apa. Ya.
Ini Bu sudah terlihat. Oke, ya. Ini sebenarnya Ibu hanya akan menjelaskan bagaimana sih kalau kalian punya plotting data, begitu ya. Ada unsur tren, tidak. Ada unsur musiman, tidak. Atau ada unsur kedua-duanya, ada tren, ada musiman. Jadi kenapa dalam time series itu kalian harus plotting data, begitu ya, plotting data. Oh ya, sebelum yang tadi gambar-gambar yang alpha 01, 05, 0 itu, kemudian moving average 3 bulanan, 5 bulanan, sudah dijelaskan nggak di praktikum cara menggambarnya? Supaya kalian nanti bisa melihat. Kemarin dijelaskan nggak itu? Dijelaskan nggak? Tidak. Besok minta ya, nanti Ibu memberitahukan kepada Diva sama Dita supaya kalian jelas gitu ya. Kalian bisa pakai Excel atau pakai R ya, supaya muncul gambarnya seperti yang di buku ya. Jadi kalian kalau nggak paham tanya aja gitu ya. Terus kalian kan kemarin Ibu gitu memunculkan karena kalian tuh sangat penting ya plotting data itu ya. Kemudian kalian lihat gitu ya. Ibu tuh sudah mencoba supaya gimana sih kalian tuh benar-benar paham gitu ya, karena ini time series itu banyak dipakai ya, banyak dipakai kalau kalian kerja di perusahaan kan harus memforecast gitu ya, apapun gitu ya, lebih-lebih kalau kalian menjadi manajer pemasaran gitu kan harus memforecast gimana sih 2 tahun. Kalau sekarang orang memforecast pada batal, pada gagal ya karena adanya pandemi, nggak sesuai semua ya. Kemarin waktu kapan Ibu menguji jumlah penumpang, dia menuliskan jumlah penumpang pada tahun 2021. Saya bilang kok ada kenaikan, padahal kan 2021 tuh penumpang tidak ada penumpang ya, sedikit ya, betul nggak? Pesawat penumpangnya sedikit ya ketika COVID ya. Jadi ketika dia meramalkan ada peningkatan itu salah besar ya, nggak benar gitu ya. Jadi kan harus sesuai. Kalau orang nggak paham kan, oh ini hasilnya gitu ya. Kalau yang sudah sensitif gitu ya, pasti itu udah salah ya. Dia harus buat model baru begitu ya. Nggak bisa memprediksi jumlah penumpang di saat COVID begitu ya. Kemudian dibandingin dengan tahun 2008 atau 2015 atau 2018 gitu ya, yang tidak ada COVID selalu ada peningkatan. Tetapi di saat COVID tidak begitu ya, tidak begitu ya. Jadi kalau dia memprediksi salah itu ya, begitu ya. Oke. Kira-kira kalian sudah punya bayangan nggak sih kalau kalian punya data, kemudian kalian akan membuat forecast, kira-kira sudah punya bayangan nggak arah step-stepnya yang mulai dari tahap pertama sampai tahap keempat ini, kalian kira-kira paham nggak? Jangan kalian udah kemana gitu, masih bingung begitu ya. Alia, kamu ngerti nggak Alia? Paham nggak yang dimaksud Ibu? Paham? Jonathan? Paham? Farel? Farel paham? Paham, Bu. Tania? Paham, Bu. Dimar? Alhamdulillah, Bu. Ya, alhamdulillah. Sofia bisa ya? Bisa? Insya Allah, Bu. Oke, Egypt Jibril? Egypt paham ya? Ya, Bu. Oke, Liz paham? Elizabeth paham? Paham, Bu. Oke, Gabriel? Bisa? Paham, Bu. Oke, Genta ya dibacanya. Ya, Bu, paham, Bu. Genta? Paham, Bu. Bisa? Oke, Jonathan? Paham, Bu. Oke, Raihan bisa? Raihan? Alhamdulillah, Bu. Oke, Gustav? Masih aman, Bu. Kenapa kamu kesiangan? Masih aman, Bu. Paham? Kamu paham Masih. nggak, Gustav? Ya, Bu. Gustav. Lumayan, Bu. Oke, oh tadi Masih kamu aman, Bu. itu ya, oke.
Tisa bisa ya, Tisa? Tisa paham? Tisa paham? Oke. Oke, Ibu hampir menganggap sebagian semua sudah paham ya. Oke. Oke, kita mulai dengan kenapa? Ininya. Oke, silahkan. Ini kok kenapa jadi view optionnya Ibu kecil ya? Bentar. Video panel exit full. Speaker exit full screen. Oke, bisa ditampilkan? Bisa lebih. Oke. Oke. Eksponensial sederhana ya. Jadi kok kecil sekali ya di Ibu ya. Di view ya. View full screen, tapi full screen kok. Sudah ditampilkan itunya? Materinya? Oh, di Ibu nggak ada ya? Maaf Bu, laptop saya ini Bu. Oh, oke. Nanti coba Ibu juga jadi ini. Sebentar. Ibu tunggu kamu atau apa? Gimana? Ya, oke. Eksponen sederhana ya. Metode penghalusan eksponensial atau exponential smoothing merupakan metode peramalan univariat ya. Jadi kita bicaranya masih univariat ya. Univariat itu satu variat ya. Jadi kalau mau inflasi, kalau saham, nilai tukar uang, nilai tukar rupiah begitu ya. Jadi hanya only one ya. Ini dikenalkan oleh C.C. Hall ya pada tahun 1958. Metode penghalusan sederhana digunakan jika data tidak memiliki komponen musiman dan tren ya. Jadi yang tadi itu yang kita buat kan tidak ada unsur musiman, tidak ada unsur tren ya. Jadi gambar aja begitu ya. Kemudian kalau kita memiliki sampel data deret waktu, data pertama sampai data ke N tidak memiliki komponen tren dan musiman dan diinginkan nilai ramalan untuk waktu ke depan atau lead time di mana K-nya lebih kecil dari N begitu ya. Kalau N-nya 20 kita ingin berapa sih 5 bulan ke depan begitu ya. Jadi K-nya harus lebih kecil dari N ya. Kemudian jika peramalan dilakukan dengan metode penghalusan sederhana, maka jika peramalan dilakukan dengan metode penghalusan sederhana, maka proses dilakukan secara bertahap mulai dengan lead time. Jadi lead time pertama ya, jadi X2 atau F2 berdasarkan sebuah kombinasi linear pembobotan ya. Untuk lead time 2 maka kombinasi per 1 dikembangkan. Jadi kita seperti rumusnya seperti ini. Kalau kita kan tadi kalau di buku Makridakis itu bukan X ya, tapi F ya. Nggak apa-apa ya, kita pakai forecast, kalau ini kan tetap N ya, begitu ya. Dan seterusnya sehingga kita punya lead time-nya adalah K ya. Kemudian tadi kita juga, ini rumusannya sebenarnya yang kayak tadi, yang kita pernah bahas tadi ya. Ibu cuma beri catatan hanya untuk di sini aja, artinya gini, oh kapan sih kita punya metode whole gitu ya. Jadi apa namanya untuk yang slide kelima, Ivera, slide kelima, metode whole, peramalan dengan penghalusan eksponen sederhana dilakukan jika data tidak mengandung tren dan musiman, sedangkan jika mengandung komponen tren tetapi tidak mengandung komponen musiman, maka harus digunakan metode whole, yaitu metode penghalusan eksponensial dengan 2 kali pembobotan. Jadi kalian bisa baca buku yang tadi ya. Kemudian bagaimana metode whole dipakai awalnya untuk data bulanan yang tidak memiliki komponen musiman, dan dalam pengembangan dapat digunakan untuk data tahunan dengan proses mengadopsi
proses data bulanan. Jadi metode Holt itu digunakan untuk untuk bulanan ya, mengadopsi proses data bulanan. Tapi akhirnya dalam perkembangannya bisa juga dipakai untuk tahunan ya. Jadi kalau kita misalkan punya data X1, X2 sampai Xn ya, sampel deret waktu bulanan tanpa komponen musiman ya. Kemudian dideskripsikan alfanya lebih besar dari 1, maka MT adalah taksiran rata-rata pada bulan yang sama ya, atau current means untuk bulan T 1 sampai 12 ya. Kemudian kita punya taksiran tren. Sebenarnya ini sama aja dengan yang tadi Ibu terangkan ya, cuma Ibu mencarinya tidak di buku Makridakis, jadi agak-agak berbeda ya. Jadi di sini ada pembobotan begitu ya, kemudian penghitungan nilai alfa dan berdasarkan data sampel sebagai manual begitu ya. Hanya Ibu ingin menjelaskan saja. Kemudian coba dilihat metode Winter, itu adalah slide yang berikutnya. Nah, metode ini merupakan penghalusan eksponensial juga dan digunakan jika data memiliki komponen musiman ya. Jadi kalau ada musiman maka kita tidak bisa menggunakan Holt tapi harus menggunakan Winter ya. Tetapi dia tidak memiliki komponen tren ya. Jadi hanya musiman saja baru kita pakai ya. Baru kita pakai Winter ya. Metode ini digunakan jika data adalah data bulanan, sebab musiman hanya dideskripsikan pada data bulanan secara umum. Yang dimaksud dengan musiman adalah komponen siklis dengan periode 12 bulan. Jadi misalnya penjualan tiket pesawat gitu kan, pasti kan dia ada unsur musiman. Pada musim Lebaran pasti muncul dia musiman ya, atau pada tahun baru atau Natalan begitu pasti ada unsur musiman, atau penjualan es krim di saat musim panas begitu ya. Musim panas itu pasti ada unsur musiman ya. Kira-kira yang ada unsur musiman apalagi ya? Kira-kira menurut kalian yang ada unsur musiman yang mana ya? Halo? Terdengarkah suara Ibu? Dengar, Halo? Bu. Ya. Dengar, Bu. Ya, kira-kira yang data musiman selain tadi penumpang atau es krim atau apa gitu, kira-kira apa yang ada unsur musiman ya? Buah, Bu. Buah. Ya. Buah-buahan ya, ada unsur musiman ya. Ya, boleh. Tapi biasanya masa kalian meramal jumlah penjualan buah gitu? Enggak kan? Nyari datanya susah ya. Kalau penumpang kan ada gitu ya. Kalian bisa nyari gitu ya. Tapi itu mah hanya sekedar contoh saja ya. Kemudian next ya, metode Winter. Konsepnya perhitungan metode Winter identik dengan Holt yang penghalusan eksponensialnya 2 kali pembobotan ya. Jadi di sini ada contoh begitu ya, rumusannya begitu ya, MT sama dengan alfa dikali XT per ST. S di sini forecast ya, tapi biasanya tergantung buku juga ya. Kalau kita bisa pakai F, kalau di Makridakis itu kebetulan S juga ya. Kalau kalian perhatikan ada S-nya ya di halaman berapa nanti Ibu rasanya udah tadi udah ngeceknya ya. Jadi Holt and Winter. Oke. Kemudian jadi ada kalau Winter itu ada aditif ya, perjumlahan begitu ya. Kemudian di metode Holt dan Winter di Holt Winter terus. Nah, Holt Winter merupakan gabungan dari metode Holt dan Winter, digunakan untuk peramalan jika data memiliki komponen tren dan musiman, dan juga merupakan penghalusan eksponen dengan 3 kali pembobotan ya. Pembobotannya 3 kali dibobot begitu ya. Jadi nanti kalian bisa lihat ya. Pembobotannya seperti apa, nanti ada kan ada alfa, ada beta begitu ya, itu kan merupakan pembobotan ya.
Kemudian itu untuk metode Holt dan Winter, contohnya sudah Ibu berikan ketika Ibu membuat karya tulis yang minggu lalu Ibu berikan, metode Holt Winter Exponential Smoothing dalam meramalkan kebutuhan air pump di Kabupaten Cianjur ya. Jadi di situ di samping ada unsur musiman juga ada unsur tren ya. Kan kita lihat kalau musim kemarau kan biasanya air jarang keluar ya. Nah, jadi ini metode-metode yang digunakan kalau kita punya data baik yang ada unsur tren atau unsur musiman atau tidak ada unsur tren atau tidak ada unsur musiman atau ada unsur kedua-duanya begitu ya. Jadi hanya ini saja yang Ibu jelaskan untuk hari ini. Minggu depan kalian quiz sampai hari ini begitu. Kemudian untuk 2 minggu mendatang Ibu akan menjelaskan mengenai dekomposisi ya. Dekomposisi itu adalah membagi suatu data menjadi MTSR begitu ya. Yang ada unsur musiman, ada unsur bersiklis, ada unsur residual, kemudian unsur apa lagi? Satu lagi. Musiman, siklis, apalagi tren, dan residual ya. Jadi hanya sampai sini. Jangan lupa PR dikerjakan. Arima nanti. Jadi PR dikerjakan. Bagaimana bisa tidak kalau PR dengan itu digabung nanti kalau pas kuis bisa nggak digabung? Hasil pengerjaannya bisa digabung nggak kira-kira? Atau pisah-pisah? Halo? Halo? Boleh Bu digabung. Bisa digabung? Bisa. Bisa ya? Bisa ya? Oke, digabung deh kalau bisa ya. Nanti biar Ibu bisa meriksanya PR dan itu sekalian gitu ya. Jadi Ibu nggak usah PR sendiri, apa sendiri gitu ya. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan kah? Masih ada ya 1/4 jam lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau tidak kalian baca-baca untuk minggu depan. Tadi ya sudah. Oke, tadi PR-nya jadi ada 2 ya. Jadi untuk alfa berapa gitu ya, nomor 2 tadi ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Halo? Halo? Ibu mau nanya tugas, Bu. Oke. Yang nomor 2 tuh alfanya yang mana, Bu? Yang B. Alfanya kan itu ada beberapa alfa ya. Kalian cari alfanya aja yang ini kan ada alfanya kan 0,1, 0,3, 0,5, 0,7 dan 0,9 ya. Ya, Bu. Kalian buat aja alfanya 0,1 dengan 0,3 ya, cukup ya. Kemudian atau mau 3? Mau 2 apa 3? It's okay. 2 aja. Kira-kira. Hah? 2 saja. 2 saja. 0,1 dengan 0,3. Kemudian kalian lihat melalui analysis of error mana model yang cocok. Apakah yang alfanya 0,1 atau alfanya 0,3? Kan tadi kalian bisa melihat bahwa alfa yang kecil dia lebih baik ya modelnya ya. Ya, Bu. Ya, seperti itu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Makasih, Bu. Oke. Siapa lagi yang mau bertanya? Siapa lagi yang mau bertanya? Silahkan sebelum kita mengakhiri. Silakan. Cukup, Bu, sepertinya. Cukup, Bu. Cukup.
Iya. Oke, kalau cukup kita kembali ke screen untuk kita bersama ya. Bisa? Kok kenapa Ibu screen kok gede banget? Oke. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, masih ada 10 minutes ya. Ada yang mau tanyakan nggak? Kira-kira paham nggak? Jadi teori dipelajari ya. Kemudian kalian tadi lihat yang Ibu kirim, Ibu melihat memperhatikan tugas akhir dari mahasiswa statistik ya. Coba kalian lihat ya. Jadi kalian punya gambaran, oh nanti itu seperti apa sih kalau tugas akhir ya. Kalau kalian perhatikan itu banyak yang menggunakan time series ya, karena forecasting ya. Cuma kan kalian belum belajar ARMA, belum belajar ARIMA, belum belajar SARIMA ya. Nanti kan untuk setelah UTS, Ibu akan menjelaskan itu ya. Jadi mengkaitkan yang tadi moving average itu ya. Cuma dengan integrated, dengan perubahan-perubahan, kemudian dengan ordernya ya, order keberapa, begitu ya. Oke, silakan. Ada yang mau tanyakan nggak? Masih ada 10 menit lagi. Silakan, tanyakan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini hari ini agak lumayan ya, kalau minggu lalu karena hujan, jadi tidak bagus sinyalnya ya. Aduh, kamu Jemar kenapa udah pakai itu, udah pakai toga, udah pakai itu? Sudah pengen jadi sarjana. Ingin segera lulus, Bu. Ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kalian masih bisa ketemu tatap muka ya, bukan tatap layar ya. Tatap layar. Jadi kalian, kalau Ibu sih kerja di rumah nggak apa-apa. Kalau kalian kan perlu bersosialisasi dengan orang-orang ya, untuk membentuk karakter kalian ya. Jadi jangan dikira ya, orang sudah tua juga karakternya suka nggak bagus begitu ya. Ibu main gateball, itu kaptennya sampai keluar dari grup ya, karena dia tidak bisa tidak bisa menjaga emosinya ya. Jadi ibu-ibu kan yang main kan usia 60 ke atas ya. Jadi kalau dia mukulnya nggak benar, dibilangnya si kaptennya bilang bodoh gitu ya, kan tidak lucu ya. Saya bilang karena dia teman Ibu di Fakultas MIPA ya, di MIPA begitu. Jadi kami seangkatan, dia tahu banget teman SMA begitu. Jadi Ibu selalu mengatakan pada teman-teman juga bahwa kapten kita belum dewasa ya, kapten kita belum dewasa. Jadi masih uring-uringan, masih ya namanya kapten kan kalau kita main itu kan belum tentu namanya bolanya bulat ya. Kita udah ngeceng lurus nggak tahu tiba-tiba keluar gitu, miring gitu ya. Dia marah begitu ya. Jadi akhirnya kemarin karena kita tanding se-Bandung ya, negeri 1 sampai 6 begitu, dia marah-marah katanya ya. Betul, Ibu kan ngajar kemarin, jadi Ibu tidak ke lapangan ya, hanya baca di WA, seru gitu ya. Ternyata dia marah-marah, akhirnya saking marahnya mungkin akhirnya dia live dari grup gateball ya. Jadi kita harus betul-betul perlu banyak berkomunikasi dengan orang lain ya, bertemu dengan orang lain supaya kalian juga bisa mengenal teman-teman seperti apa begitu ya. Teman Ibu tuh usianya udah sama ya, 66 ya. Jadi kalau di lapang tuh marah aja ya. Ibu bilang gini, emang orang marah-marah itu bisa tidur pulas ya? Perasaan Ibu kalau marah-marah nggak bisa tidur ya, karena sudah membuat orang tidak nyaman ya. Tapi itu mungkin karakter ya, bawaan ya. Jadi kita harus banyak berkomunikasi, mengenal orang supaya kita lebih tahu begitu ya, lebih tahu. Kan kalau kapten itu kan pimpinan ya, pimpinan begitu ya. Jadi kalau Ibu, kalau dia misalnya agak marah, Ibu bilang berani berkomen sama saya, awas ya. Dia nggak berani sama Ibu ya, karena kami sama-sama satu fakultas, dia geologi, Ibu kan statistik ya. Jadi dia tahu banget ya. Jadi dia kalau nembak begitu, Ibu nembak kemudian masuk, dia bilang wah bener orang statistik mah dikacangnya pakai probabilitas gitu ya. Jadi seperti itu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa tugas nanti dikirim barengan dengan kuis ya. Dengan kuis, Ibu harap kalian belajar dengan baik, jangan ya hanya Allah gitu yang tahu apa yang kalian kerjakan ya. Kalau tapak layar itu ya, Ibu percaya bahwa kalian lebih jujur ya jadi orang, karena
Kalau tidak jujur juga rasanya nggak dapat apa-apa ya, nggak dapat apa-apa. Jadi kalian memang mesti belajar begitu ya, belajar betul-betul belajar ya, tidak menggunakan WA untuk bertukar informasi begitu. Jadi mudah-mudahan kalian betul-betul bertanggung jawab ya, belajar. Kan kalian cerdas bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri, untuk masa depan begitu ya. Jadi kalian harus betul-betul belajar, jangan mengandalkan orang begitu ya, jangan mengganggu orang begitu ya. Jadi kalau kalian tanya-tanya teman kalau lagi ujian kan mengganggu temennya ya, konsentrasinya terganggu ya, jangan mengganggu ya. Jadi betul-betul yang harus kalian bertanggung jawab dengan itunya ya, bertanggung jawab ya terhadap diri sendiri ya. Jadi kalian harus begitu ya, belajar. Jangan males-males ya. Kalau males jangan dipiara ya, nggak bagus kok ya. Jadi nanti ibu katakan bahwa jangan sampai nanti kalian cari uang, tapi uang yang akan mencari kalian. Kalau kalian berprestasi, itu orang akan mencari kamu ya. Bukan kita mencari pekerjaan, tapi pekerjaan akan mencari kita. Ya, oke. Sampai ketemu next week. Mudah-mudahan kalian sehat semua, jaga kesehatan ya. Oke, see you next week. Assalamualaikum, selamat siang. Sampai ketemu lagi ya. Si Bu, salam.